Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid teragung serta inti atau jantung dan permatanya tauhid adalah mengesahkan nama Allah dan mengenalnya. Seorang arif yang sudah sampai pada hakikatnya ditanya tentang nama teragung Allah, kemudian ia menjawab, engkau mengucap Allah sedangkan dirimu tidak berada di dalamnya. Barang siapa mengucap Allah dari makhluk, ia mengucapkannya disertai bagian dari dirinya, padahal hakikatnya tidak dapat dicapai dengan bagian dari diri kita. Barang siapa mengucap Allah dengan huruf, ia tidak benar-benar mengucap dan menyebut Allah. Allah berada di luar diri, huruf atau pemahaman, indera, ilustrasi, fantasi dan ilusi manusia. Hanya saja dengan karunia-Nya Dia menerima hal itu dari kita dan memberi ganjaran atasnya. Sebab tidak ada jalan lain untuk berzikir dan mentauhidkan Allah yang tidak terbatas kecuali dengan itu, sesuai dengan kemampuan manusia melalui jangkauan pengetahuannya. Adapun kaum arif dan ulama berkedudukan khusus tidak rela berzikir dengan cara seperti itu. Mereka berkata, tiada seorang pun di antara kami melainkan mempunyai kedudukan tertentu yang sudah diketahui. Sungguh benar ungkapan seorang pujangga seperti berikut ini. Wujud mereka fana dalam wujudnya. Dia suci dari gambaran bentuk dan rupa. Tidak ada yang menyerupainya di mana dan bagaimanapun. Kapanpun pertanyaan tentang batasannya lenyap berlalu. Memang menakjubkan bahwa wujudnya di luar apa yang nampak dan betul-betul samar. Sebenarnya tidak ada yang berzikir mengingat Allah kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mengenalnya selain dirinya Allah. Tidak ada yang mentauhidkannya kecuali Allah secara benar kecuali Dia sendiri. Zikir Allah terhadap dirinya sebagaimana difirmankannya, zikir Allah adalah lebih besar. Zikir Allah terhadap dirinya lebih besar, lebih agung dan lebih sempurna daripada zikir selainnya kepadanya. Ma'rifatnya, pengenalannya adalah seperti yang difirmankannya. Tidaklah mereka mengenal Allah sebagaimana adanya. Hanya Dia yang mengenal kesempurnaan zatnya dan keagungan sifatnya. Untuk menjangkau sebagian makhluknya saja, makhluk tidak mampu, apalagi menjangkau sifatnya. Mengenai tauhid Allah, Dia berfirman, Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia. Jadi, Dialah yang paling tahu bagaimana bertauhid yang sesungguhnya dan sempurna. Tidaklah makhluk mengesahkannya, melainkan sesudah Dia mengesahkan dirinya. Dia mencurahkan sedikit cahaya tauhidnya kepada para malaikat. Keberadaan Allah dipahami dengan cahaya tauhidnya, bukan dengan tauhid itu sendiri. Setiap arif pun tidak mampu secara sempurna mengenalnya. Namun ma'rifat memang terdapat dalam dirinya. Ini antara ma'rifat darurat dan ma'rifat puncak. Ma'rifat darurat di hadapan ma'rifat puncak ibarat lentera di hadapan matahari. Sangat berbeda jauh cahayanya. Karena itu, tauhid paling sempurna adalah
tauhid yang paling tertanam dalam akal, paling kuat sebagai hujjah, paling jelas dalam pikiran, paling kokoh dalam keyakinan, dan paling terang dalam argumen. Bertaklid dalam tauhid menjauhkan diri dari tambahan karunia, tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil dan penjelasannya. Yang rela dengan taklid hanya orang dungu, bebal, bodoh, terhijab, dan telantar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita agar tidak terhijab oleh sifat-sifat buruk tersebut, dan semoga Dia menjadikan kita orang berilmu yang memahami, meneliti, dan akhirnya mengetahui. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati ada 4 macam. Hati bersih yang berisi lentera terang, inilah hati orang yang beriman. Yang kedua, hati yang hitam dan terbalik, inilah hati orang kafir. Yang ketiga, hati yang tertutup dan terhalang, inilah hati orang munafik. Dan keempat, hati yang berisi campuran antara keimanan dan kemunafikan. Iman di dalamnya ibarat pohon yang disirami air bagus, sementara kemunafikan di dalamnya ibarat bisul berisi nanah bercampur darah. Mana di antara keduanya yang dominan, itulah yang menguasainya. Ali radhiyallahu an berkata, hati yang bersih hanya dipenuhi sikap zuhud terhadap dunia dan kosong dari hawa nafsu. Lentera terangnya adalah cahaya keyakinan. Ada pula yang mengatakan bahwa hati yang bersih hanya berisi tauhid, kosong dari keraguan dan taklid serta segala sesuatu selain Allah. Hati yang terbalik menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, sehingga Allah menyesatkannya meskipun ia berilmu. Keterbalikan hati adalah melihat cahaya ilmu tauhid dengan pandangan gelap yang disertai kemusyrikan. Seorang arif berujar, kegelapan terpekat adalah gelapnya ilmu, dan kebodohan terhebat adalah bodohnya taklid. Hati yang tertutup terhijab oleh gelapnya kebodohan taklid, sehingga tidak bisa melihat mentari kenabian dan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami telah menganut suatu agama, dan kami adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan di suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan kami adalah pengikut jejak mereka. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang dilakukan bapak-bapak kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.